Baik, sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini, fokus. Buku ini yang belum dipegang oleh semua Anda, dan insya Allah kita coba bisa dapatkan. Saya mau tanya sebentar, sudah dapat bukunya? Alhamdulillah. Yang belum, boleh tidak angkat tangan? Baik ya, tapi cukup nanti tolong simpan datanya. Yang belum merasa dapat, tolong tuliskan. Itu tidak usah ramai, tuliskan saja. Nanti yang ada saat ini, sampaikan kepada panitianya yang belum dapat, yang sudah didaftarkan pada Akhir TV atau Kuantum Akhir. Tadi saya dapat laporan ada 4.000 sekian, insya Allah. Kalau nanti bisa datang, kita akan undang datang langsung diberikan. Kalau yang jauh-jauh, kita akan coba fasilitasi untuk dikirimkan ke tempat masing-masing. Ya, sekarang masih program untuk pembelian gratis, wakaf, dan insya Allah akan dikirimkan sesuai dengan apa yang disampaikan datanya kepada kami. Buku ini ada 6 bagian utama. Saya ulang, buku ini ada 6 bagian utama. Baik, di antara yang paling penting di buku ini, fokus, adalah bagian yang berusaha kami tampilkan untuk memberikan semangat dan kunci utama dalam menghafal Quran. Bagian pertama, ini hanya sekedar pembuka saja, bagian pertama. Tapi pembuka ini sangat penting, karena memberikan gambaran kepada kita kenapa kita mesti menghafal Quran. Dan menjadikan Quran panduan dalam kehidupan. Jadi saya mulai dengan bab ini, supaya kita punya satu motivasi, ya, yang kuat sebelum kita mulai menghafal Quran. Kita harus punya alasan, kenapa sih Anda mesti menghafal Quran? Kenapa nggak cukup baca saja? Ada apa dalam Quran? Apa esensinya? Ketika Anda mengetahui esensinya, maka Anda mulai merasa penting dengan Al-Quran. Ketika Anda mulai merasa penting dengan Al-Quran, maka Anda akan jadikan Al-Quran prioritas dalam kehidupan Anda. Persoalan terbesarnya adalah, banyak orang yang tidak mendekat kepada Al-Quran, bukan karena tidak tahu Quran itu penting, tapi karena tidak mengenal pentingnya Al-Quran dalam kehidupan dia. Sehingga dampaknya, Quran tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya. Silakan Anda cek, setiap segala hal yang dianggap penting dan dijadikan prioritas, maka itu akan selalu melekat dalam kehidupan Anda. Silakan Anda cek, Anda yang bekerja menjadikan pekerjaan Anda penting, bukankah Anda semakin serius mengerjakannya? Kalau tidak percaya silakan, untuk apa Anda berangkat kerja misalnya jam 6? Bahkan dari pagi-pagi yang tidak melihat. Ada orang mengatakan pagi-pagi buta, kan? Lihat sini baik-baik, fokus. Anda kerja masuk jam 8, bisa berangkat jam 5. Kan luar biasa. Padahal kerja Anda jam 8. Bahkan ada yang berangkat sebelum subuh. Allahu Akbar. Waktu pulangnya jam 4 misalnya. Bahkan ada yang pulang sampai jam 5. Kenapa? Karena dia menempatkan pekerjaannya sebagai prioritas dalam kehidupannya. Karena dia menganggap penting hasil dari pekerjaan ini, maka hasil yang ini yang dianggap penting, dia jadikan segala yang terkait dengan ini sebagai prioritas dalam kehidupannya. Yang paling dahsyat, paling hebat adalah, maaf, ada satu yang sangat ironi. Ini yang Anda anggap penting, yang Anda nilai prioritas, ternyata hasilnya hanya akan Anda bawa sementara saja. Anda kerja, Anda beli handphone, Anda punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, begitu seluruhnya dihasilkan, prioritas ditempatkan, penting dianggap sangat mulia, tapi maaf, ketika Anda meninggal, hilang semua hal ini. Bahkan ada orang yang baru dapat langsung meninggal. Ada seorang pemulung di Amerika, mengumpulkan uang, punya target ratusan miliar rupiah. Kurang lebih 300 miliar. Begitu dapat 300 miliar, meninggal. Baik, dan digunakan hanya pada hal yang sesuai dengan nafsunya. Ambil, kumpulkan. Kumpul, hitung. Begitu dihitung, meninggal. Masya Allah. Cek. Ada orang yang saat bekerja, meninggal. Ada orang yang saat bawa mobil, meninggal. Ada orang yang saat menghitung-hitung, meninggal. Jadi apa yang Anda hasilkan selama ini, ternyata hakikatnya hanya digunakan untuk sementara saja. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, maaf, ada sesuatu yang akan kita bawa, dan digunakan pada masa yang sementara ini. Dia bermanfaat dalam masa yang ini, plus sangat bermanfaat dalam masa yang abadi, yang sifatnya sementerus dalam kehidupan. Dia tidak meninggal lagi, dia tidak akan berkurang lagi, tapi terus dialami dalam kehidupan. Hebatnya, dia berlaku di fase yang ini,
dia berlaku di fase yang selanjutnya. Apa di antaranya? Yang saya maksudkan berlaku di sini adalah Al-Quran. Maka saya jelaskan pada Anda di bab pertama apa esensi Quran dalam kehidupan. Kalau Anda bisa mendalami isi Quran, menghadirkan Quran dalam hidup Anda, jadikan bimbingan setiap ayatnya, maka Allah jamin yang ini, yang Anda kejar setiap hari, berangkat gelap, pulang gelap, dengan Quran akan jadi mudah dalam kehidupan. Gak percaya silahkan. Saya sering katakan pada Anda, umat jahiliyah, turun Al-Quran, tiba-tiba berubah. Kehidupannya begitu mudah dijalani dalam hidup dunianya. Yang pebisnis, suksesnya luar biasa. Semua aktivitas gampang dijalani. Kurang apa lagi? Dan lebih hebat lagi, umumnya mereka mendapatkan jaminan surga. Bahkan sebagian dari lisan Nabi SAW. Ininya berhasil, ini berhasil. Dunianya sukses, akhiratnya bahagia. Kan sering saya katakan, selalu ada beberapa pilihan. Sukses dunia, fakir akhirat. Sukses akhirat, fakir dunia. Pilih mana? Satu atau dua? Dua. Jangan pilih keduanya. Pilih yang ketiga. Sukses dunia, sukses akhirat. Makanya Anda katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sapu semua jagat. Hadirkan semua kebaikan. Dunia sukses, akhirat sukses. Itu yang diturunkan. Kalau cuma akhirat sukses, dunianya tidak. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kalimat Quran? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalian hidup di dunia itu supaya tenang dan senang. Jadi kalau Anda mendapatkan kesenangan, kenyamanan, itulah bagian yang diharapkan. Jadi kalau Anda tidak mendapatinya, berarti ada yang kurang dalam kehidupan dunia kita. Nah, ketika Anda memahami ini semua, kenapa mesti mendapatkan ini? Saya terangkan di bab pertama apa esensi Al-Quran itu. Bagaimana perbedaan ia dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa kemuliaan Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan apa manfaat Quran dalam kehidupan kita. Kalau Anda sudah paham itu semua, baru kemudian menyadarinya, maka diharapkan Anda bisa menghadirkan prioritas untuk bisa mulai menghafal Al-Quran. Ya. Kalau orang tidak punya motivasi, sulit bagi dia untuk memulai. Kenapa Anda memilih misalnya kampus A bukan kampus yang B? Anda punya tujuan. Kenapa Anda pilih pekerjaan ini bukan yang lain? Anda punya tujuan. Kenapa Anda mulai menghafal Quran? Anda punya jawaban. Karena ini yang saya harapkan. Ada orang yang bisa menginginkan hafal Quran untuk memberikan mahkota pada orang tuanya. Ada orang menghafal Quran untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghafal Quran untuk masuk Jannat Adn. Ada orang menghafal Quran untuk bisa disambut oleh para malaikat. Ada orang menghafal Quran supaya jasadnya dijaga utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghafal Quran umumnya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, ketika Anda mulai akan menghafal Quran, apa motivasi Anda untuk bisa mendapatinya? Maka bab pertama menawarkan beberapa pilihan, kita nanti akan bahas dengan dalam, tapi sekarang kita masuk pada bagian inti dulu untuk memudahkan cara menghafal kita. Baik, bab yang kedua, kita mulai teman-teman sekalian setelah esensi Al-Quran, cara menyiapkan diri untuk menghafal Al-Quran. Tadi, dari rumah langsung berangkat? Yang dari rumah siapa? Boleh angkat tangan? Ya. Langsung berangkat dari rumah? Masya Allah, langsung berangkat? Langsung berangkat? Masya Allah, tanpa persiapan, langsung berangkat aja, lu jalan. Luar biasa ya. Tapi kok bisa begini, pakai pakaian, pakai peci, pakai macam-macam. Masya Allah. Ada orang langsung berangkat, tapi tiba-tiba lengkap gitu ya. Langsung berangkat, iya. Baik. Tayyib, teman-teman, Anda menempuh sesuatu, pasti menggunakan perangkat. Punya persiapan dulu. Ada rencana, ada macam-macam dan sebagainya. Quran apalagi. Di yang sederhana saja, Anda butuh persiapan. Apalagi yang luar biasa manfaatnya. Maka, sama, menghapus pun butuh persiapan. Ya, ada penghapusnya, ada yang menghapusnya dan sebagainya. Kadang-kadang semua mesti kita kerjakan dengan sendirian. Itu tidak jadi masalah. Ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat sini, fokus. Mulai, 1. Saya bab 1 saya simpan dulu. Ini karena ini terlampau banyak nanti bahasan-bahasan yang bisa kita mulai di bab yang lainnya. 1, mulai persiapan menghafal Quran. Tahap persiapan, tahap pertama. Saya buat petanya dulu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa ikuti. Kita mulai, ini baru semacam mukaddimah pendahuluan. Dan kita turunkan bagian pentingnya. Inti dari hafalan Quran dan supaya hafalannya kuat, mudah untuk diamalkan. Kalau saya bicara hafal Quran, itu bukan berarti bisa menyampaikan isi Quran. Bisa dibacakan. Tapi ukurannya 1 kuat, dan 2 bisa mengamalkan. Ada 3 bagian penting.
Satu, saya lompat dulu sebentar. Pra-hafalan. Sebelum hafalan. Yang kedua, dalam proses hafalan. Dan yang ketiga, simpan dulu bukunya, pasca hafalan. Lihat sini. Fokus baik-baik. Inti dari menghafal Quran tidak akan terlepas dari 3 fase atau bagian ini. Dan ini nanti yang akan diperdalam dalam buku dan kita uraikan dalam pembahasan. Bagian yang pertama, ini yang kita akan uraikan persiapan apa yang kita harus hadirkan sebelum mulai menghafal Quran. Yang ini setelah persiapannya komplit, sudah baik, sudah sempurna, insya Allah, maka mulai pada yang kedua, bagaimana kita memulai proses menghafalnya. Seperti apa cara terbaik dalam menghafal. Setelah itu, Anda boleh jadi hafal 30 juz misalnya, alhamdulillah. Tapi persoalannya, apakah hafalan itu akan melekat abadi pada diri Anda? Nah, kalau kemudian Anda tetap hafal dengan hafalan kuat, persoalan kedua, apakah Anda bisa mengamalkan hafalan Anda itu? Karena tidak sedikit hafal Quran, tapi tidak bisa mengamalkan isinya. Bahkan ada orang hafal Quran, selang beberapa waktu tiba-tiba hilang Qurannya. Bahkan ada yang bukan cuma Qurannya, dengan mushafnya pun tidak ditemukan lagi. Dan ini yang paling bahaya. Nah, apa amalan-amalan untuk menjaga Quran ini? Termasuk apa amalan-amalan yang bisa merusak Qurannya. Itu yang kita pelajari setelah kita berhasil mendapatkan proses yang kedua ini. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham dengan pembagian inti ini, saya naikkan bagian pertama yang ini kepada bagian pembahasan persiapan hafalan. Kalau ini sudah komplit semua dengan babnya, baru masuk pada simulasi hafalan. Sepakat sampai sini? Satu. Bagian pertama, proses untuk mulai menghafal Quran. Anda harus menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Proses untuk mulai menghafal Quran, persiapan pertama, Anda menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi dua. Persiapan rohiyah, artinya spiritual. Yang kedua, persiapan perangkat hafalan. Bahasan pertama, niat yang ikhlas. Perhatikan dalilnya, Quran surah 98 ayat ke-5. Tutup bukunya, fokus ke sini saja. Supaya tidak ada dua fokus. Fokus sini baik-baik. Lihat baik-baik. Satu, Quran surah 98 ayat yang ke-5. Ditafsir di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Saya mulai dari hadis dulu. Perhatikan baik-baik. Innamal a'malu bin niyat. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Hafiz Umar bin Khattab semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bin niyat. Semua amalan itu akan bergantung pada niatnya. Jadi seluruh pekerjaan kita itu ditentukan oleh niatnya. Apa yang Anda ingin raih, disitulah kemudian maksimal Anda mengerahkan tenaga untuk bisa mendapatinya. Sama ke sini, kalau niat Anda ke sini untuk mendapatkan pengetahuan, maka semua energi, perilaku Anda, dan semua kekuatan Anda akan difokuskan untuk mendapatkan pengetahuan itu. Dari mulai cara mencari tempat duduk, dari mulai cara menyimak Allah, dari mulai cara mencatat, fokusnya akan beda. Niat Anda ingin mendapatkan snack misalnya, maka caranya pun akan lain. Posisi duduk akan agak berbeda. Baik ya? Penelitian akan mulai lain. Pena mustahil dibawa. Jadi ada beberapa hal yang kemudian akan berbeda-beda. Jelas sampai sini? Baik, jadi posisi menentukan prestasi. Tapi niat itu menentukan esensi. Catat, bikin status. Ya? Nah, lihat sini. Lihat baik-baik. Nah, termasuk ahli Quran juga begitu. Di apa yang Anda niatkan, disitulah perjuangan Anda akan ditentukan. Kalau penghafal Quran hanya sekedar ingin menghafal Quran untuk memenuhi target, misal Anda sekolah di sekolah Quran, target lulusnya hafal Quran, target Anda adalah lulus, bukan targetnya sekedar hafal atau yang lainnya. Yang penting Anda menghafal itu karena ingin lulus. Maka katakan ya, ingat baik-baik. Quran Anda hanya akan melekat pada Anda sampai kelulusan Anda. Begitu lulus, dia tidak akan melekat pada diri Anda.
Karena tujuan pertama Anda menghafal supaya hanya sekedar syarat lulus dalam ujian Anda. Paham? Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, kami punya banyak pengalaman. Teman-teman yang sekolah di Timur Tengah disyaratkan semester pertama 1 juz. Atau tahun pertama 1 juz. Tahun kedua 2 juz. Sampai ada yang 4 tahun 8 semester 8 juz. Anda tahu apa yang terjadi? Syarat dia lulus ke tingkat semester yang kedua, dia hafal juz pertama. Begitu masuk semester 2, dia menghafal juz 2. Persoalannya begitu menghafal juz 2, juz 1-nya hilang. Padahal yang tertulis hasil ujiannya itu nilainya bisa 90, bisa 92, tapi ketika diuji kembali ada yang hilang dalam Qur'annya. Karena tujuan dia menghafal hanya sekedar untuk menghadirkan kelulusan dalam ujiannya. Paham sampai sini? Itu hanya sekedar contoh. Sama, Anda juga begitu. Kalau Anda hanya meniatkan Quran untuk bersaing dengan orang lain, maka Anda yang Anda kerahkan itu hanya sekedar membuktikan pada orang. Ketika dibuktikan pada orang, selesai pembuktian itu, hilang Qurannya pada diri Anda. Emang cuman dia yang bisa An-Naba? Saya juga bisa. Coba baca An-Naba. Masya Allah. Cuman gitu aja. Setelah itu hilang. Karena itu, mesti ada dorongan kuat. Bagaimana menjadikan hafalan itu terukur dengan benar. Sama persis ketika Anda meniatkan untuk menjadi hafid. Saya tegaskan di Istiqlal. Anda baik-baik, fokuskan baik-baik. Ketika Anda niatkan untuk menjadi hafid atau hafizah, maka pencapaian itulah yang akan melekat pada diri Anda. Anda hanya akan bangga dengan gelar itu, bukan dengan Qur'annya. Masya Allah. Maka setelah itu melekat pada diri Anda. Misal, Masya Allah. Saya susah kalau cari nama, takutnya ada nama yang serupa. Ada Tono di sini? Ada Tony? Tino? Tidak ada semua. Misal, Tino aja lah. Yang jauh-jauh. Salah. Takutnya begini. Ya, Tino. Lihat sini. Tino menghafal Quran dengan tujuan jadi hafid, meraih gelar al-hafid. Al-hafid. Untuk mendapatkan gelar. Ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Al-hafid, demi gelar yang melekat pada dirinya, demi panggilan ini. Maka tujuan utama menghafal Qurannya untuk gelarnya. Maka yang hadir dalam dirinya, yang terasa terbawa dalam hidupnya, itu bukan akan rasa Qurannya, tapi rasa al-hafidnya. Mastino al-hafid. Ya. Ceramah demikian, Quran demikian, dan sebagainya. Dan Quran tidak akan pernah sempurna melekat pada dirinya. Saya sering katakan pada Anda, kalau Anda cuma sekedar mencari hal-hal di luar yang Quran inginkan, maka sebaiknya Anda mulai tepikan. Sekarang perhatikan, kalau Anda ingin menepikan segala sifat-sifat yang tidak ingin diinginkan oleh Quran, yang tidak diinginkan oleh Quran, hapus, sampai bersih. Segala sesuatu yang bersih, gak ada celahnya, disebut dengan khalas namanya. Saya beri contoh, saya akan menghapus, misal. Yang jadi masalah ketika mau menghapus, penghapus hilang. Nah, lihat sini. Bismillah. Hapus. Baik. Bersih tidak? Baik. Ini beri solusi. Jangan cuma bilang tidak. Tunjukkan bagaimana caranya supaya bisa bersih. Baik ya? Tapi dari awal juga begini gitu kan? Gak terlalu kuat tuh ya. Baik. Bismillah. Baik. Bersih tidak? Sebenarnya begitulah. Kalau belum bisa menghapus, katakan bersih. Ya? Baik. Perhatikan baik-baik. Saya simpan sinilah biar dekat nih. Perhatikan. Ini saya hapus, bersih. Sampai nggak ada campurannya, nggak ada celahnya, kosong sama sekali. Ini namanya khalasa. Khalas. Kalau ada orang sedang bekerja, ditanya, "Intaita al-amal?" Sudah selesai, khalas. Dia katakan khalas, artinya pekerjaannya bersih, nggak ada kaitan-kaitan pekerjaan lagi. Jelas? Misal, hasilnya, produknya, sifatnya bahkan disebut dengan khalis namanya. Khalis. Al-ma'ul khalis, air yang bersih, nggak ada campuran-campuran di dalamnya. Kopi nggak ada, susu nggak ada, disaring bersih, namanya khalis. Labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dalam hewan tiba-tiba di sini ada darah, di sini ada kotoran, tengah-tengahnya ada susu. Tidak bercampur, tidak dikotori oleh kotoran, tidak juga oleh darah. Diperas yang keluarnya ada susunya. Bukan keluar kotorannya, maka disebut labanan khalisan, bersih, tidak ada kotoran-kotorannya. Gak ada campurannya. Khalis. Baik. Kalau saya ingin berusaha
membersihkan sekitar-sekitaran ini, bersihkan, supaya bersih betul, hilang betul dari yang kotor-kotor. Rumusnya tambahkan hamzah di depan kalimat asalnya. Kalimat asalnya khalasa, tambahkan hamzah. Fungsinya lil izalah, untuk bisa menghilangkan campuran-campuran yang menyertainya. Tinggalkan hamzah. Fokus. Kalau ada huruf hamzah tambahan, ditempatkan di depan kalimat asal, maka ketentuannya harakat yang ini, huruf depan berpindah kepada huruf hamzah ini. Kita ambil ini dhammah atau kasrah? Dhammah, fathah. Fathah. Kalau yang paling belakang mengatakan dhammah, saya wajar. Ini di depan. Masya Allah. Tadi dari rumah, nggak apa. Mas, fathah. Ini dhammah atau kasrah? Baik. Dhammah atau fathah? Kasrah. Baik. Baik, alhamdulillah. Dhammah atau kasrah? Fathah. Lihat. Fathah kita pindahkan ke sini A. Jelas? Karena dipindahkan masih ada harakatnya? Halo? Tidak ada. Ada tidak harakatnya? Ada harakatnya? Tidak, karena sudah dipindahkan tidak ada harakat, mati dia, mati bahasa Arabnya sukun. Maka kasih bulatan di sini. Sukun, mati, tenang, hilang. Ya tenang, hilang, sukun itu tenang. Makanya ketika nyawa dicabut, orang soleh tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, panggil sukun. Ya dulu kalau ada film-film kartun, Dragon Ball, itu kan macam-macam, Kamehameha diserang musuhnya, hilang nyawanya kan tinggal bulatan di atasnya itu. Ya. Betul ya? Allahu a'lam. Dulu yang nulis namanya Yusuke Watanabe, ya. Saya nggak ada kerjaan nonton gituan. Jangan pernah lihat aja sekitarnya, ya. Sekilas. Kecil. Lihat. Jadi dari khalasa, jadi baca. Satukan, turunkan ke bawah hamzah, kha, lam, sad. Perhatikan sini. Hamzah, ini mati sukun, lam, sad. Jadi apa? Akhlasa. Usaha untuk menepikan, menanggalkan, menghilangkan segala yang mencampuri. Ya, jelas? Contoh. Di air ini, misal, ada serbuk-serbuk kopi. Saya ingin jadikan serbuk itu hilang, tidak mencampuri air ini. Maka saya tepikan, saya tanggalkan dari air ini. Maka pekerjaannya disebut akhlasa. Itulah fungsi hamzahnya. Paham? Baik. Nah, sekarang orangnya disebut apa? Kalau ada 4 huruf seperti ini, perhatikan saya berikan rumus cepat sekali dan Anda akan mudah belajar bahasa Arab. Kalau ada rumus 4 seperti ini, Anda ingin jadikan orang, maka rumusnya MUI, MUI. Mu plus I. Baik, mu padanya dalam bahasa Arab berarti mim, mim. Mim harakatnya ganti dengan hurufnya hamzah ganti dengan mim, mim. Yang tadinya fathah ganti dengan dhammah, dhammah. Lihat. I huruf sebelum akhir ganti dengan kasrah. Kasrah. U atau A? Kasrah? I, ya? I. Lihat sini, I. Perhatikan. Kalau ingin merubah pada orang, rumusnya apa? Mu'i. Mu, tambahkan mim depannya, hilangkan hamzahnya. Huruf sebelum akhir jadikan I. Baik. Sekarang, ini kita turunkan ke sini. Mim, kha, lam, sad. Mimnya berharakat apa? Dhammah, mu. Ini tetap matikan. Ini harakatnya di kasrah. I. Ingat, kalau sudah begini, yang terakhir gampang. Matikan saja, pakai sukun. Mukhlis. Contoh, ahsan. Cepat, ingat, MUI, MUI, ahsan. Baik, orang baik. Muhsin, MUI, MUI. Jelas? Baik, contoh lagi misalnya. Saya boleh pinjam penghapusnya? Akram, akram. Memuliakan, yang memuliakan
Mukrim, aslama, masuk Islam, orang yang masuk Islam. Muslim, amana, orang beriman, orangnya amana beriman, orang beriman. Mukmin, akhlasa, menepikan segala yang mencampuri. Orang yang berusaha menepikan yang mencampuri disebut apa? Mukhlis. Asal ikhlas itu asalnya orang yang disebut mukhlis, orang yang ikhlas asalnya orang yang berusaha menghilangkan segala campuran-campuran dari aktivitas-aktivitasnya. Nah, dari kalimat akhlasa menjadi mukhlis. Kalau banyakkan tambahkan in di akhirnya atau un. Mukhlis jadi apa? Mukhlisin. Muslim jadi apa? Muslimin. Mukmin jadi apa? Mukmin. Muhsin jadi apa? Muhsinin. Kembali ke mukhlis. Jadi apa? Mukhlisin. Sekarang lihat mukhlisin. Mukhlisin itu artinya orang-orang yang berusaha menepikan segala campuran-campuran dari pekerjaannya. Jadi kalau dia kemudian ingin membuat air bersih, dia tepikan. Begitu ada kotoran, saring lagi. Kotoran, bersihkan lagi. Maka dia disebut dari golongan mukhlisin. Orang-orang yang beramal, ingin mendekat kepada Allah, ketika dicampuri oleh kotoran-kotoran yang tidak diinginkan oleh Allah, maka dia berusaha menanggalkannya. Begitu mau sholat, ada riya, dia tepis riyanya. Maka jadilah dia kategori mukhlisin. Ada begitu mau sedekah, ada sum'ah ingin didengar. Dia buang jauh-jauh, saya nggak pengen didengar. Maka masuk kategori mukhlisin. Di asal kata ikhlas adalah menepikan segala orientasi selain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Quran surah ke-98 ayat ke-5 dan di sinilah akhir dari pertemuan kita. Perhatikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Syarat pertamanya, hilangkan semua motif-motif yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillah, lihat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Hanya untuk Allah. Lamnya di sini menunjuk pada ghayah. La-nya hanya karena Allah. Di setiap ibadah kata Allah, Anda mesti lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena teman, bukan karena ijazah, bukan karena gelar hafidh, hafizah, bukan karena yang lainnya. Anda kerjakan semua lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terbesar saya, apakah baca Quran bagian dari ibadah? Apakah menghafal Quran bagian dari ibadah? Karena menghafal Quran masuk dari kategori ibadah, maka hukum ini berlaku bagi yang pertama. Menghafal Quran adalah bagian dari ibadah. Karena menghafal Quran bagian dari ibadah, maka syarat pertamanya ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nanti syarat yang bisa menentukan cepat tidaknya hafalan kita bisa didapatkan. Jadi, mulai hari ini saya mohon pada Anda dan termasuk yang melihat tayangan ini, kalau Anda mulai malam ini ingin menjadi penghafal Quran dan telah berikrar kepada Allah di hari Ahad yang lalu, saran saya, Anda tepikan semua orientasi kecuali karena hanya Allah saja. Hanya karena Allah. Kalau sudah hanya karena Allah, maka Anda tawakal kepada Allah. Berapapun ayat yang Allah titipkan pada Anda, berapa juz pun yang Allah berikan pada Anda, ridholah dengan itu semua karena itu yang terbaik untuk kita. Contoh, lihat baik-baik. Ada orang menghafal Quran, baru 1 menit sudah dapat 10 ayat. Ada, nanti Anda akan dapatkan yang seperti itu. Baru 1 menit sudah dapat 10 ayat. Ada orang menghafal Quran seharian, seayat-ayat belum habis-habis. Fokus. 1 ayat gak habis-habis seharian. Ulang lagi. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda punya sifat seperti ini, maka Allah akan bimbing hati Anda untuk memahami hikmahnya. Tapi kalau orientasi Anda ingin cepat menghafal, jadi penghafal, maka disitulah setan akan bermain dengan Anda. Dia akan katakan, kamu belum cocok jadi penghafal. Kamu belum bisa meraih gelar hafidh. Tuh, faktor usia. Tuh, faktor kesibukan. Macam-macam hadir dalam kehidupan kita. Tapi ternyata, kalau Anda memahami konsep ini, Anda kerjakan karena Allah, maka Allah memberikan hukumnya kepada Anda. Saya berikan rahasia hanya untuk malam ini saja. Dan tolong jangan disebarkan ya, ini antara kita saja. Lihat baik-baik, fokus ini. Fokus, lihat. Tadi kerjakan amalan karena siapa? Allah. Baik, Quran firman siapa? Allah. Perhatikan, karena Anda menghafal karena Allah, maka hukum Allah berlaku di sini. Ternyata ketika seseorang diminta oleh Allah jadi untuk menghafal Quran, Allahu Akbar. Anda akan dapatkan tidak semua orang akan menjadi hafal dalam 30 juz. Ternyata yang diinginkan Allah, Quran memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Apakah 30 juznya, atau kan bagian dari juznya, atau bagian dari ayatnya. Tapi Anda jangan langsung simpulkan, berarti saya nggak nyampe 30 juz. Tidak. Nanti akan Anda lihat di akhirnya sampai wafatnya Anda. Sampai wafat baru ketahuan.
Di mana poinnya? Rahasianya ada di sini. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910 dan 2920. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Di satu huruf dia berapa? 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif satu huruf. Lamun harfun. Lam satu huruf. Mimun harfun. Mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? 30. Lihat baik-baik, fokus. Alif lam mim, si A mudah, si B mudah, si C mudah. Yang ke masjidnya duluan, yang belakangan, rasanya nggak ada kesulitan. Yang ke depan alif lam mim, belakang alif lam mim. Mudah, masing-masing 30 huruf. Persoalannya ketika mulai ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Apakah semua orang menghafal cepat ayat itu? Belum tentu. Baiklah, kita katakan standar, cepat. Tambahkan sampai ayat 282. Paling kiri. Satu halaman penuh, satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin dan seterusnya. 282. Satu ayat penuh. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang hafal ayat ini kurang dari 10 menit. Tapi tidak sedikit 10 hari belum hafal apa. Ada yang demikian. Kenapa? Ternyata salah satu rahasianya, bukankah penghafal Quran akan sering mengulang ayat-ayatnya? Silahkan cek. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ya ayyuhalladzina amanu, ulang. Yang paling hebat, perhatikan, bukankah saat Anda mengulang semakin banyak pahala Anda dapatkan? Alif lam mim. Berapa huruf? Berapa pahala? Ketika Anda ulang sampai 10 kali, berapa kali dapatnya? Masya Allah. Ketika Anda macet di pertengahan, Anda paham kaidah yang Allah berikan kepada kita, maka Anda tidak akan putus asa di dalamnya. Jadi begitu Anda mendapatkan macet di pertengahan, Anda mogok di tengah-tengah, atau Anda mengulang-ulang. Kenapa dia langsung hafal dalam setengah hari? Saya 10 hari belum hafal. Maka pahamkanlah barangkali yang Allah inginkan pada Anda bukan banyaknya hafal yang didapatkan, tapi Allah ingin mengalirkan banyaknya pahala dalam kehidupan Anda. Hei, si fulan itu sudah kurang dosanya, banyak pahalanya. Masya Allah, masih banyak waktu hidupnya. Kamu ini, Masya Allah, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Kamu kurang pahala. Saya ingin lipat gandakan, tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau Anda paham hukum Allah dalam memberikan kepada Anda, kaidah ini dibawa, Anda nggak akan peduli. Mau hafid, mau tidak, terserah Allah. Yang penting Allah ridho dengan hafalan saya. Nanti ada golongan yang diinginkan oleh Allah mendapatkan pahala dari Qur'annya. Ada golongan yang diinginkan membawa Qur'an dalam kehidupannya. Ada yang diinginkan Allah mendakwahkan isi Qur'an dalam kehidupannya. Dan setiap kita akan diberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Setiap kita. Jadi kalau Anda menemukan nanti, di tengah-tengah Anda kesulitan, tiba-tiba jadi lemah. Bukan lemah sebetulnya, tapi Allah ingin memberikan pahala lebih pada Anda. Jelas? Tapi kalau cuma alif lam mim sampai 3 hari, keterlaluan. Alif. Jangan dulu teruskan. Tengah malam Anda bangun, buka mushafnya. Jangan dibaca. Langsung bermohon pada Allah. Ya Allah, dosa apa lisan saya tidak bisa mengucapkan alif lam mim? Alif. Jelas ya? Ustadz, bagaimana kalau saya terbata-bata? Mau terbata-bata, terbatu-batu, terkarpet-karpet. Fokus ini. Lihat baik. Anda dapat kabar gembira dari Nabi. Nomor hadis 2920-nya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Sedangkan orang yang memulai dengan terbata-bata, bersungguh-sungguh dia mengucapkannya sulit, maka dia dapat 2 kali pahala orang lancar. Alif lam mim 30. Alif lam mim lambu lah. Alif lam mim. Sekali dia baca dengan luar biasa sulit, 2 kali pahala orang lancar. Tadi 30, dia 60. Tapi jangan salah kesimpulan. Oh kalau gitu besok udah lancar aja deh. Jadi tidak. Maksudnya adalah perjuangan dia dihitung di situ. Saking inginnya dia dapat pahala berlipat di situ. Nah teman-teman sekalian, kalau Anda paham seperti ini, maka nanti insya Allah saran saya, nanti begitu saya terangkan perangkat di pertemuan yang akan datang, saya akan tunjukkan pada Anda. Saya kasih bocoran dari sekarang, kalau menemukan guru yang ketat dalam menghafal, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena itu guru yang terbaik yang Allah kirimkan untuk Anda.
Saya sarankan jangan meminta keringanan pada guru. Terlalu banyak ditoleransi, nanti Anda akan capek dalam mengulangnya. Ya, lebih baik Anda belajar dengan luar biasa semangat, berjuang dengan sabar, dibandingkan Anda harus diperbaiki dengan masa yang cukup panjang di kemudian hari. Paham ya? Baik, karena itu ingat satu kaidahnya apa? Niatkan dengan ikhlas. Siapa yang mau jadi hafid boleh angkat tangan? Tuh, masih ngacung aja. Udah. Pulang yuk. Udah malam. Baik. Tadi saya katakan kalau Anda ingin menghafal Quran, sudah lupakan semua jenis kelar dan semacamnya. Lakukan karena siapa? Allah. Kaidahnya apa? Ikhlas. Itu terserah mau 30 juz, mau 3 juz, mau berapa ayat. Yang penting Allah apa? Ridha dengan kita semua. Jelas sampai sini? Paham? Masya Allah, alhamdulillah.